Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kaget ya Martin Paes itu disetujui, padahal kan sudah sebenarnya coba di rewind baik-baik. Coba di rewind baik-baik bagaimana pernyataan beberapa saat yang lalu dari Pak Menpora kita. Dia bilang, insya Allah Martin Paes ini sudah bisa main ketika Indonesia menjamu Australia. Iya betul, tapi masalahnya masyarakat Indonesia ini lebih percaya sama Pak Erick Thohir. Ya mungkin masyarakat Indonesia beranggapan Pak Erick Thohir selain dia sebagai ketua PSSI, dia juga punya koneksi yang lebih luas dari Pak Menpora. Mungkin seperti itu. Jadi masyarakat ya agak sedikit kaget ketika Martin Paes resmi membela Indonesia, bermain untuk Indonesia gitu sih. Ya kan? Beliau kan ngomong kayak gitu. Atau bahkan pokoknya di bulan September sudah bisa main lawan Arab Saudi maupun lawan Australia. Kan sudah bilang seperti itu. Walaupun setelah itu ada bantahan ya dari Pak Erick Thohir, itu menurut gue lip service aja. Itu cuman kayak bikin fans atau netizen Indonesia itu jangan. Memang kadang-kadang Pak Erick Thohir begitu. Karena memang proses kan, ini masih dalam proses. Tapi kalau waktu itu dibantah dibilang nggak, belum bisa main terus karena masih diusahakan, itu aduh, udah kebaca. PSSI kan dari PSSI Pak Erick Thohir suka begitu, suka memberikan suka mengajarkan kita untuk low expectation, tapi ujung-ujungnya jadi juga ya kan. Dan ini nggak mengherankan sama sekali, dan gue tidak terkejut bahwa Martin Paes sudah bisa bermain nanti di 2 laga kualifikasi. Dan ini jelas sekali akan membantu, jelas sekali akan berkontribusi untuk timnas kita, terutama lawannya berat-berat kan, Arab Saudi dan juga Australia. Dan Martin Paes di klub sudah terbiasa tuh diserang ya kan, selalu banyak save dia. Artinya ya sudah terbiasa, di timnas pun nanti akan seperti itu. Jadi good luck untuk Martin Paes, semoga bisa perform, bisa menunjukkan performa yang luar biasa di. Ya semoga Martin Paes dengan hadirnya kau di Indonesia, timnas Indonesia akan semakin jaya lagi ya. Kira-kira begitu ya. Selamat datang Martin Paes ke tim nasional Indonesia. Sampai dibikin lagu cok. Kita tunggu prosesnya lama banget, bikin kepala ngilu. Berdiri di tiang gawang, Lagunya bagus ini. Bung Toel bilang, masa kalian tega lihat Hernan. Kenapa jadi bawa-bawa Bung Toel? Oh iya, karena Bung Toel pernah bilang, tega nggak kita lihat Hernando Ari di cadang? Tuh jadi kiper cadangan. Gak apa-apa, namanya sepak bola. Ambil ilmunya, ambil pengalamannya. Tapi biarpun Paes datang, kalau Hernando Ari perform, saya pikir Hernando Ari tetap jadi kiper utama walaupun ada Martin Paes. Ya intinya perform sih sebenarnya. Iya kan? Kita lolos ronde berikutnya, tapi dia masih mengatakan hal yang tak berguna. Ya yang bilang hal tak berguna itu ini coach STY itu. Saking Hernando kesalnya. Ari berbakat nggak? Hernando Ari punya potensi nggak? Punya kan? Berbakat kan? Tega nggak kalian kalau Hernando Ari jadi cadangan? Gara-gara datangnya Martin Paes. Ya kira-kira begitulah kata-kata yang terlontar dari mulut Bung Toel dan juga para pemuja lokal pret lainnya. Padahal pemainnya sendiri bilang bahwa dia siap bersaing dan siap saling support. Akhirnya setelah sekian lama permasalahan dari Martin Paes dinyatakan clear dan Martin Paes dapat membela timnas Indonesia yang terdekat pada kualifikasi ronde ketiga bulan September menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Ya gue mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan semua pihak yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan kasus dari Martin Paes ini sendiri. Hadirnya Martin Paes tentu menjadi tambahan tenaga yang sangat berarti bagi timnas Indonesia guna melakoni ronde ketiga bulan depan. Saya ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Mari ciptakan kenangan indah bersama. Sama Bang Paes, kita juga udah sabar, udah nunggu berbulan-bulan. Jadi gua harap semoga Martin Paes bisa bergabung di bulan depan, di bulan September.
Martin Paes-nya dia sabar, sama kita juga netizen tidak sama, pendukung timnas tidak sabar kita. Kita tidak sabar mau lihat aksi-aksinya Martin Paes ini di bawah Mister Gawang ketika dia bela timnas itu seperti apa. Breaking news guys, akhirnya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Sebelum gue lanjut, buat yang masih rekan kamera sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Ya, baru aja Pak Erick Thohir di Instagram resminya mengumumkan bahwa sidang Martin Paes sudah selesai dan hasilnya menggembirakan sebagai kado kemerdekaan rakyat Indonesia guys. Intinya Martin Paes sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Dan dalam waktu dekat Indonesia akan bertanding melawan Saudi Arabia tanggal 5 September. Dan sudah dapat dipastikan Martin Paes dapat ikut membela timnas Garuda. Perjuangan kita berbulan-bulan menunggu Martin Paes akhirnya kesampaian juga guys. Kabar yang gembira, kabar yang melegakan. Semoga aja dengan adanya Martin Paes di bawah Mister Gawang timnas Garuda membuat kita semakin kuat. Komentarnya guys dengan kabar baik ini. Ya itu harapannya masyarakat Indonesia begitu. Nah dengan hadirnya Martin Paes saya pikir masyarakat Indonesia akan punya harapan lebih tinggi lagi. Yang bolak-balik buka IG cuma nunggu pengumuman dari akun Pak Erick ya termasuk saya salah satu. Tadi malam buka IG bolak-balik hanya mau lihat berita apa dari Pak Erick hari ini ya kan. Seperti apa beritanya. Martin Paes bisa main, here we go. Ya sudah resmi ya, Martin Paes bisa main di timnas, bisa nanti main di ronde ketiga. Dan ini udah resmi di Instagramnya Erick Thohir, Pak Erick Thohir ini 10 menit yang lalu ya. Sekarang 16.45, bener-bener dadakan banget cuy. Gue kira nggak ada info positif gitu katanya. Dan ya dimana kita tuh butuh banget kiper seperti Martin Paes ini ya. Dan akhirnya drama kelar, kita bisa akhirnya here we go kan. Aduh sedih. Here we go, ini dia. Asli kita tuh kemarin dibikin berharap akhirnya harapan kita terjadi juga. Yes. Jujur gue udah gak sabar lihat Martin Paes nepis tendangan Arab Saudi. Dan ya Martin Paes udah pasti masuk squad ya. Jadi list squad Garuda Calling pasti masuk ya. Dan ini kayaknya nunggu keputusan Martin Paes dulu ya kali ya. Jadi abis keputusan Martin Paes ditentuin langsung Garuda Calling, langsung di post tuh pemanggilan pemainnya. Sengaja banget nih. Ya sudah fix dan menurut gua ini pemain kita butuhkan banget. Menurut kalian gimana? Menurut gua mah butuh banget cuy, Martin Paes gila. Messi cuy ditepis sama dia. Dan ya alhamdulillah sudah dapat Martin Paes. Dan gimana kalau oleh Romeni? Kita tunggu kabarnya ke depan. Kalau gua pribadi sih pengen banget ya oleh Romeni. Ya Allah itu bagus banget main cuy. Gimana kalau menurut kalian? Langsung aja komen dan kita... Semoga setelah Martin Paes datang lagi oleh Romeni karena oleh Romeni ini lagi gacor-gacornya di Liga Belanda. Martin Paes bisa. Berita terbaru lagi nih dari timnas Indonesia. Jadi ini artikel dari lahatpost.co. Jadi di sini dia mengatakan kalau Korea Selatan ingin uji coba timnas Indonesia, tes kekuatan skuad Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang bernama Jungmong Gyeongram mengajak Indonesia melakukan tanding uji coba nih lawan Korea Selatan. Jungmong ini ingin melihat kemampuan timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong, di mana Sintayong ini seperti yang kita tahu adalah pelatih yang berasal dari Korea Selatan nih. Sebenarnya Jungmong ini kesal dengan Sintayong karena Sintayong membawa Yeom Ki-hun ikut membantu Sintayong untuk melatih striker timnas Indonesia. Yeom Ki-hun ini rela meninggalkan Federasi Sepak Bola Korea Selatan demi bisa membantu Sintayong. Jadi ceritanya di sini Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan itu geram dengan Sintayong karena Sintayong membawa Yeom Ki-hun ke Indonesia untuk membantunya. Nah, gimana nih pendapat kalian kalau jadi timnas Indonesia versus timnas Korea ini? Menurut kalian? Akhirnya sing ditunggu-tunggu, Martin Paes here we go. Martin Paes here we go. Martin Paes here we go. Akhirnya Martin Paes sudah resmi ya melalui sidang CSA, sidang KASA, sidang PIPA. Martin Paes akhirnya celirit. Here we go. Martin Paes, here we go. Timnas Indonesia. Here we go. Martin Paes celirit. Salam celirit, siap untuk Timnas Indonesia. Lebih bagus buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke daripada kita nanti terlalu memaksakan untuk mereka bermain di senior.
Maka oleh sebab itu FIFA pun dan kita terjemahkan di federasi ada Piala Dunia U17, mereka matang di sini, dia naik ke U20, dia matang di situ, baru ditempa oleh pelatih timnas senior Kursin di U23 dan senior. Jadi iya, jangan sampai paksa Jens Raven naik ke timnas senior tuh. Nanti dia sampai timnas senior banyak cedera nanti. Lagi-lagi El Klemer, Rafael Strike, dia starter melawan Dordrecht. Alik. Ya, jadi match yang mempertemukan antara El Klemer melawan Mauresmo Hinoke. Adu Den Haag melawan Dordrecht. Di match ini Hinoke itu cadangan ya. Gua nggak mau bahas Hinoke karena dia sepertinya tidak akan menjadi pemain timnas kita ya. Dia bakal cuma jadi mas-mas Belanda biasa aja ya. Jadi kita fokus di El Klemer guys. Di match yang berakhir imbang 1-1 ini, di lanjutan Eredivisie atau divisi 2-nya Liga Belanda, El Klemer bermain tidak full ya. Dia diganti di babak kedua dan bermain cukup baik ya. Kalau kita lihat dari rating ya, gua nggak nonton matchnya. Malam minggu boy, jalan malam minggu. But anyway, artinya apa guys? Pelatihnya si Ado Den Haag ini memberikan kepercayaan terus nih ke El Klemer nih. Nilai positif, super duper positif. Semangat berkembang El Klemer. Semoga Anda... Nah bagus itu, supaya dia punya jam terbang yang tinggi, supaya ketika kembali ke timnas dia sudah bisa bermain bagus, bisa cetak gol lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.